إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
bunayya innaha in taku mithqala habatin Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudara jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita masih menjumpai bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan yang sangat banyak sekali kebaikan di dalamnya. Maka kita supaya banyak bersyukur kepada Allah, terutama Allah telah memberikan hidayah kepada kita bisa menetapi agama Islam yang hak. Alhamdulillah, jazahumullahu khairah atas semua amal salih, jeripayah para perantara agama. Diawali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan para sahabat, para tabi'in tabi'ahum, alim ulama, para mubaligh-mubalighah, sehingga agama hak ini bisa sampai kepada kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah atas semua amal salih, para saudara jamaah sekalian, dan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, semuanya yang selalu semangat untuk mengikuti acara Asrama Al-Quran online dari Pondok Wali Barokah. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Untuk selanjutnya, silakan dibuka surat Al-Anfal ayat pertama. Mengingatkan supaya niatnya dijaga niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Silakan dibuka bacaannya ayat pertama. Surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق
الحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma anji imatana, Allahumma anji jamatana masur imatana masur jamatana, Allahumma barik imatana barik jamatana, Allahumma aslih imatana, Allahumma aslih jamatana, Allahumma shfi imatana mashfi jamatana, mahfad imatana mahfad jamatana, Allahumma najjina wa ahlina wa imatana wa jamatana minal qawmil zalimin amalihim. Allahumma aslih lana fi imatana wa jamatana wa azwajina wa dhurriyyatina wa amalina fi ma razaqtana barik lahum fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.
Untuk maknanya surat Al-Anfal ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, bertanya mereka, para sahabat, kepada engkau Muhammad, anil anfal, dari jarahan. Dalam ayat ini maksudnya adalah jarahan perang Badar. Mereka, para sahabat, bertanya kepada engkau Muhammad, bagian jarahan perang Badar itu untuk siapa? Di ayat pertama dalam surat Anfal ini turunnya diawali dari para sahabat, mereka berselisih. Mereka berselisih jarahan yang didapatkan waktu perang Badar itu diberikan kepada siapa. Jadi ya mereka ada yang menganggap kami berperang, kami membunuh orang-orang kafir, maka kami yang lebih berhak untuk mendapatkan jarahan itu. Dan di antara mereka ya berselisih, yang lebih berhak siapa yang mendapatkan jarahan tersebut. Akhirnya Allah menurunkan ayat pertama dalam surat Anfal ini. Kul, katakanlah Muhammad, al-anfalu, adapun jarahan, lillahi, bagi Allah, war rasuli, dan utusan Allah. Katakanlah Muhammad, jarahan, dalam hal ini jarahan perang Badar, itu miliknya Allah dan Rasulnya, yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Jadi yang lebih berhak atau bagian semuanya itu adalah Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat ini itu mansukh, nasikhnya sebagai ganti, yaitu surat Al-Anfal ayat 41. Yang isinya wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ketahuilah sesungguhnya jarahan yang kalian dapatkan maka bagian Allah dan Rasulnya itu adalah seperlimanya. Jadi sudah ada bagian masing-masing. Kemudian untuk orang-orang yang memiliki kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wabnis sabil, yaitu musafir. Jadi tidak hanya untuk Allah dan Rasulnya, tapi ya 1/5 itu dibagi untuk Allah, Rasul, dan orang miskin, kemudian anak yatim, sehingga di dalam pembagian itu betul-betul bisa adil. Di jarahan ini termasuk kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad dihalalkan. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad itu prakteknya ketika mereka menang, mengalahkan orang kafir, mendapatkan jarahan, jarahan itu dikumpulkan di tengah lapang, kemudian jadi satu, kemudian Allah menurunkan petir atau api dari langit, kemudian membakar semua jarahan tersebut. Ini termasuk kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad. Kalau dalam hadisnya itu, uhillat li al-ghanimatu walam tahillu min qabli. Jadi jarahan itu dihalalkan untuk saya dan umatku, dan jarahan tersebut tidak dihalalkan bagi orang-orang sebelumku. Ya prakteknya ya ketika mereka mendapatkan jarahan, dikumpulkan di tengah lapang, kemudian Allah
mengutus petir atau api kemudian membakar jarahan tersebut. Nah, di zaman Nabi itu jarahan dihalalkan. Ini termasuk kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad. Jadi tentunya sebelum ada ayat 41 dalam surat Al-Anfal itu bagi para sahabat ya berat. Kalau itu semuanya diberikan Allah Rasul, ya para sahabat yang saat itu perang, mereka merasa berat, saya ikut perang kok saya tidak mendapatkan jarahan. Akhirnya ya Allah mengganti yaitu ayat 41 dalam surat Anfal. Itu sudah ada 1/5 untuk Allah Rasul, kemudian anak-anak yatim, kemudian sisanya untuk mereka yang berperang. Fattaku maka takwalah kalian Allah pada Allah, wa aslihu dan mendamaikanlah kalian, dzata bainikum pada yang memiliki hubungan kalian. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan di antara kalian. Maka kalian bertakwalah kepada Allah, prakteknya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Rasul, maka kalian harus mengikuti. Termasuk dalam hal jarahan. Kalian sudah ada ketentuannya di dalam mendapatkan jarahan, ya kalian mengikutilah. Jangan sampai kalian tidak mengikuti atau taat di dalam aturan Allah Rasul di dalam membagi jarahan, mendapatkan bagian jarahan. Dan kalian supaya bisa mendamaikan di antara orang-orang yang memiliki hubungan di antara kalian. Ini maksudnya termasuk di antara para sahabat yang kurang bisa menerima bagian jarahan tersebut. Ada yang di antara mereka merasa saya lebih berhak karena saya yang paling banyak membunuh dari orang-orang kafir, atau saya yang memiliki andil yang lebih banyak dalam perang Badar, sehingga di antara mereka ada yang tidak rukun. Maka di situ Allah perintah supaya mendamaikan. Kalau yang tidak rukun, bagaimana caranya supaya bisa rukun? Ini termasuk usaha agar orang iman itu tetap kuat. Karena kalau di antara orang iman itu ada yang berselisih, di antara mereka ada yang menyalahkan satu dengan yang lainnya, maka orang iman tidak rukun. Dengan tidak rukun itu menjadikan kekuatan orang iman itu berkurang. Mudah untuk dikalahkan oleh orang kafir. Maka Allah perintah kepada orang iman, kalian supaya bisa mendamaikan. Kalau di situ ada perselisihan, kalian supaya segera mendamaikannya. Karena dengan mendamaikan, saling mencintai di antara kalian, itu bisa menjadikan kalian menjadi kuat, sehingga orang-orang kafir tidak bisa mengalahkan kalian. Wa'ati'u dan taatlah kalian Allah pada Allah, wa rasulahu dan utusannya Allah. In kuntum jika ada kalian iku mukminina orang-orang iman. Dan kalian taatlah kepada Allah dan Rasulnya yang sebagai keputusan dari Nabi Muhammad, kalian supaya taat jika kalian memang orang-orang iman. Ini kalau kita melihat dari ayat ini, berarti kalau orang itu bisa melaksanakan 3 hal. Yang pertama, dia bisa takwa kepada Allah. Kemudian dia bisa mendamaikan di antara orang-orang iman. Kemudian yang ketiga, dia bisa taat Allah dan Rasul-Nya, maka dia dikatakan orang iman yang sempurna. Dia takwa kepada Allah, bisa menjalankan peraturan Allah dan juga menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua bisa mendamaikan. Ketika orang iman bisa didamaikan dengan baik, atau dia bisa mendamaikan,
Ya, termasuk sifatnya orang iman. Ketika ada perselisihan di situ, orang iman usaha untuk bisa melerai, untuk bisa lebih baik, bisa rukun kembali. Kemudian yang ketiga itu taat. Dengan 3 hal ini berarti orang itu bisa dikatakan orang iman yang sempurna. Kalau salah satu ini tidak dilaksanakan, misalnya dia tidak bisa mendamaikan di antara orang iman. Akhirnya apa? Orang iman itu tidak bisa rukun, orang iman tidak bisa kompak. Yang terjadi apa? Di situ saling menfitnah, saling menggunjing, saling memojokkan sehingga orang iman tidak kuat. Makanya dalam hal 3 ini itu ketika orang bisa melaksanakannya berarti dia memiliki sifat orang iman yang sempurna. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang iman. Innama itu menunjukkan adatul hasr, sesuatu yang membatasi. Maksudnya adalah yang dimaksud orang iman yang sungguh adalah alladzina, orang-orang. Idza dzukira, ketika disebut sapa Allahu Allah, wajilat, maka takut apa qulubuhum, beberapa hati mereka. Wa idza tuliyat, dan ketika dibacakan alaihim, atas mereka, apa ayatuhu, beberapa ayatnya Allah, ketika mereka mendengar ayat-ayatnya Allah, zadathum, maka menambah apa ayat hum pada mereka, menambah imanan, keimanannya. Wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka, yatawakkaluna, berserah diri mereka. Di dalam ayat ini, 1, ayat 2 dan 3, ayat 2 dan 3, ini menunjukkan orang iman yang sesungguhnya itu ketika dia bisa melaksanakan 5 hal. Yaitu yang pertama, orang iman yang sesungguhnya adalah ketika dia disebutkan nama Allah, maka hati mereka akan takut, hati mereka akan bergetar, merasa takut dengan siksa-siksa Allah, ancaman-ancaman Allah. Dia bisa membayangkan ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak bisa melaksanakan aturan Allah, yang dia takuti adalah ancaman Allah. Dia takut kepada siksa Allah, dia takut kepada api neraka. Jadi ini termasuk sifatnya orang iman. Itu yang pertama, ketika disebut nama Allah, hatinya itu merasa takut. Saya takut dengan ancamannya Allah, saya takut dengan siksanya Allah. Sehingga betul-betul dia bisa fokus untuk bisa melaksanakan perintahnya Allah. Dan kalau di dalam ayat yang lain itu disebutkan taqsya'irru fihi juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Itu termasuk orang-orang iman itu kulitnya itu merasa merinding. Dia takut kepada Allah, kemudian kulit mereka menjadi lunak dan hati mereka pada ingat kepada Allah. Jadi maksudnya di sini orang iman itu ketika disebutkan siksanya Allah, maka dia ada sifat khauf, takut terhadap siksanya Allah. Ketika disebutkan nikmat Allah, maka dia ada sifat roja, yaitu berharap terhadap rahmatnya Allah, dia berharap dimasukkan ke dalam surga.
Maka orang iman itu antara sifat khauf, yaitu rasa takut, dan roja, berharap mendapatkan rahmatnya Allah, ini harus berimbang. Ketika berimbang, maka dia bisa betul-betul menjadi orang iman yang sempurna. Karena kalau salah satunya mengalahkan yang lain, misalnya dia terlalu takut terhadap siksanya Allah dan dia tidak memiliki rasa atau sifat roja, maka dia akan menjadi putus asa. Isinya takut terus sehingga dia menjadi orang yang putus asa. Atau kebalikannya, dia melebihkan rasa rojaknya. Wah, saya berharap terhadap sifat, yaitu berharap mendapatkan rahmatnya Allah. Dia tidak memiliki rasa takut. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang melanggar, melewati batas. Mas, saya melakukan pelanggaran, nggak apa-apa, saya pasti masuk ke dalam surga. Nah, makanya dengan sifat seperti ini, ya tidak baik. Sifatnya orang iman itu harus berimbang antara sifat khauf, yaitu rasa takut, dan sifat roja, yaitu berharap terhadap nikmat atau rahmatnya Allah, itu harus berimbang. Kemudian yang kedua, ketika ayat-ayatnya Allah dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka akan bertambah. Jadi orang iman ketika mendengar ayat-ayat Allah, disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, keimanan mereka ini bertambah. Dengan bukti apa? Mereka bisa semangat ibadahnya, amal baiknya meningkat, terus bisa meningkatkan kewajibannya. Ini termasuk tanda keimanan orang itu bertambah. Kalau dalam asar atau riwayat disebutkan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan dia melaksanakan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, atau dia bisa melaksanakan tertib di dalam ibadah, dan keimanan itu bisa berkurang. Tandanya apa? Dia melakukan kemaksiatan. Maka orang iman itu ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, ketika mereka ngaji ayat Al-Quran, itu mereka keimanannya bertambah. Ditandai dengan meningkat ibadahnya, senang ibadah, merasa nyaman di dalam ibadah. Karena para sahabat sekalian, orang itu termasuk tandanya imannya kuat, ibadahnya itu meningkat. Bahkan di atas itu dia merasa nyaman di dalam ibadah. Kalau orang itu sudah merasa nyaman, merasa senang di dalam ibadah, berarti dia sudah diberi halawatul iman oleh Allah. Orang itu ketika sudah bisa menjumpai manisnya keimanan, maka dia akan bisa merasa nyaman, merasa senang di dalam ibadah. Makanya kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan manisnya keimanan di dalam hati kita. Sehingga kita bisa betul-betul fokus, bisa semangat, bahkan senang untuk beribadah kepada Allah. Ya kadang-kadang kalau kita itu tidak merasa menambah keimanan kita, itu ya nggak bisa dipraktekkan, kita meningkat ibadah kita nggak, kesulitan pada sama sekali. Makanya ya dengan kita mendengar ayat-ayat Allah, kemudian kita ngaji Al-Quran maupun Al-Hadis, itu bisa menambah keimanan kita. Dan kepada yang ketiga, kepada Tuhan mereka berserah diri. Yang dimaksud tawakal adalah menyandarkan hatinya kepada Allah di dalam mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan bahaya, itu hanya kepada Allah. Jadi menyandarkan hatinya kepada Allah di dalam mendatangkan
kebaikan atau menghilangkan keburukan itu hanya kepada Allah. Kita sebagai orang iman, ya, supaya betul-betul bisa melaksanakan tawakal, menyerahkan diri kita kepada Allah, menyerahkan perkara yang kita miliki betul-betul kepada Allah. Kalau dalam hadisnya itu, lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi la rozaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu batona. Jadi seandainya saja kalian orang iman bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung, dia pagi dalam keadaan lapar, sore sudah dalam keadaan kenyang. Dalam ayat yang lain disebutkan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan perkaranya kepada Allah, maka Allah akan menyukupi untuk dia. Makanya sifatnya orang iman yang ketiga adalah selalu pasrah kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, yaitu memiliki sifat tawakal. Yang keempat, alladzina orang-orang yuqimuna, yang menegakkan mereka, yang menetapi mereka, yang melaksanakan mereka as-sholata pada sholat, itu sholat wajib. Wa mimma, dan dari apa-apa rizki, rozaqnahum, yang memberi rizki kami Allahum pada mereka, yunfikuna, menginfakkan mereka. Sifat keempat adalah mereka menegakkan sholat, mereka melaksanakan sholat 5 waktu sebagai kewajiban mereka. Mereka bisa melaksanakan sholat 5 waktu pas dengan waktunya. Mereka bisa menjaga rukun di dalam sholat. Mereka bisa menjaga syarat-syarat yang ada di dalam sholat. Dan juga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Sehingga dia melaksanakan sholat itu betul-betul bisa khusyuk, betul-betul bisa merasakan nyaman untuk ibadah kepada Allah. Karena pada sahabat sekalian, ya, kita melaksanakan ibadah, terutama sholat ini, ya betul-betul disertai dengan kekhusyuan. Karena ketika kita bisa fokus, bisa khusyuk di dalam sholat, maka itu akan menentukan pahala yang kita dapatkan ketika kita selesai sholat. Kadang-kadang kalau dalam hadis itu disebutkan, kadang-kadang seseorang keluar dari sholat, selesai dari sholat, mendapatkan setengah pahala sholat. Kadang-kadang ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan 1/8. Nah, ini semuanya tergantung dia melaksanakan mulai dari rukun sholat, wajib sholat, sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, terutama kekhusyuan dia di dalam melaksanakan sholat. Khusyuk itu kaitannya dengan hati. Kalau orang itu bisa khusyuk, maka hatinya bisa fokus. Hatinya betul-betul dia merasakan, saya sekarang ini menghadap kepada Allah. Ketika seseorang sudah memiliki hati seperti itu, tentunya dia akan bisa fokus. Dia bisa lebih tenang di dalam melaksanakan sholat. Kemudian juga supaya betul-betul bisa menjaga ketumakninahan di dalam sholat. Kalau tumakninah ini adalah di dalam gerakan sholat. Kalau orang tidak bisa melaksanakan tumakninah, maka ya di dalam hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan, ada seseorang yang datang di dalam masjid, kemudian dia sholat dengan cepat sekali, kemudian oleh Nabi diperintah untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa
orang itu ketika melaksanakan sholat harus disertai dengan tumak nina. Bahkan tumak nina ini salah satu rukun di dalam sholat. Kalau orang itu ya gak tumak nina, prakteknya sholat ya cepat sekali. Bahkan kalau sholat cepat itu ya termasuk sholatnya orang munafik. Atau orang yang betul-betul ya mereka ingat kepada Allah hanya sangatlah sedikit sekali. Maka supaya betul-betul bisa menjaga di dalam tumak nina, yaitu gerakan sholatnya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat di dalam melaksanakan sholat. Dan yang kelima, mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami Allah berikan kepada mereka. Mereka menyisihkan harta mereka, kemudian disodakohkan. Mereka infak fi sabilillah. Kalau orang infak fi sabilillah itu ya banyak sekali pahalanya. Di antaranya kalau di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Gambarannya orang yang menginfakkan hartanya di dalam sabilillah itu sebagaimana satu biji-bijian yang bisa menumbuhkan 7 tangkai yang setiap tangkai itu ada 100 biji. Maksudnya dia mendapatkan 700 kali lipat. Dan banyak lagi pahala yang dia dapatkan. Ulaika mereka itu, hum mereka, al-mu'minuna orang-orang iman haqqan yang hak, yang sungguh. Mereka yang memiliki sifat 5, yaitu ketika disebutkan nama Allah, mereka takut hatinya. Kemudian ketika ayat-ayat Allah disebutkan, keimanan mereka bertambah dan mereka bisa bertawakal kepada Allah. Kemudian mereka bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, mereka infak fisabilillah. Itu adalah orang iman yang sebenar-benarnya. Lahum bagi mereka darajatun beberapa derajat inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun dan ampunan, wa rizkun dan rizki, karimun yang mulia. Mereka akan mendapatkan derajat di sisi Tuhan mereka. Mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi dan mereka akan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah dan juga mendapatkan rizki yang mulia. Maksudnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kama akhrajaka, sebagaimana telah mengeluarkan kepada engkau Muhammad siapa Rabbuka, Tuhan engkau Muhammad. Min baitika, dari rumah engkau Muhammad, yaitu maksudnya dari Madinah. Bil haqq, dengan hak. Maksudnya Allah mengeluarkan kalian dari Madinah itu pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Jadi maksud dari ayat 5 ini adalah kalian orang iman itu merasa berat mendapatkan bagian jarahan. Kalian merasa saya lebih berhak, tapi ternyata Allah dan Rasulnya membagi seperti itu. Itu sebagaimana beratnya Allah mengeluarkan kalian dari Madinah untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Untuk melawan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi ini ceritanya yaitu perang Badar. Saat itu
awal dari perang Badar itu Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa Abu Sufyan dan ontan-ontan yang datang dari Syam, mereka membawa harta yang sangat banyak sekali. Nah, kemudian Nabi diperintah untuk menyampaikan kepada para sahabat. Ini ada ontan-ontan dari Syam, yaitu Abu Sufyan, yang akan lewat. Maka kalian orang iman, para sahabat, supaya bersiap-siap untuk melawan mereka. Jadi mereka merasa senang. Saat itu Abu Sufyan dan rombongan hanya kurang lebih 45 atau 50 orang saja. Kemudian yang mereka bawa itu banyak sekali, yaitu berupa harta. Nah, orang iman saat itu ya berharap nanti kalau saya atau kami melawan Abu Sufyan yang membawa harta banyak, ya bisa dipastikan akan menang. Nah, setelah itu orang iman sudah keluar menuju tempat yang sudah disepakati. Ternyata ketika mereka sampai di daerah Dakron, malaikat Jibril menyampaikan lagi kepada Nabi Muhammad. Sekarang itu dari orang musyrik ada 2 golongan. Yang pertama itu adalah Abu Sufyan CS, yaitu ontan-ontan yang membawa harta yang banyak dari Syam. Yang kedua adalah orang-orang Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, kemudian itu disampaikan kepada para sahabat. Kalau seperti ini, ya kalian milih mana? Ya, kami memilih untuk melawan Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan ya mereka lebih sedikit, kemudian ya kita akan dapatkan jarahan yang lebih banyak. Saat itu Nabi langsung marah. Artinya apa? Nabi tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Dan saat itu ternyata Abu Sufyan CS mereka melewati pesisir laut. Dan saat itu yang lebih dekat adalah Abu Jahal CS atau orang-orang Quraisy. Akhirnya ya, Nabi merasa kesal bahwasannya mestinya yang dipilih itu ya Abu Jahal CS. Kenapa mereka para sahabat memilih untuk melawan Abu Sufyan? Akhirnya di situ Nabi mengatakan, ya kita harus melawan Abu Jahal CS, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Jadi setelah itu Nabi sempat marah, kemudian ada Abu Bakar dan Umar berbicara yang baik kepada Nabi Muhammad. Kemudian Miqdad dia mengatakan, wahai Nabi, ya kami para sahabat mengikuti apa yang engkau inginkan. Yaitu kalau kami diperintah untuk melawan orang-orang kafir Quraisy, kami siap untuk melawan mereka yang dipimpin oleh Abu Jahal. Sehingga saat itu ya orang iman sendiri di dalam persiapan ya hanya terbatas. Mereka hanya terbatas sekali. Makanya di situ mereka merasa berat untuk melawan orang-orang kafir. Wa inna fariqon dan sesungguhnya segolongan minal mu'minina dari orang-orang iman iku lakarihun niscaya orang-orang yang benci.
Dan sebagian dari orang-orang iman, segolongan dari orang-orang iman, mereka ada yang benci, mereka ada yang berat untuk keluar dari Madinah. Jadi tidak sesuai dengan angan-angan mereka. Jadi memang ya kadang-kadang orang itu untuk menentukan sesuatu ya diawali dengan yang berat. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, itu ya diawali dengan sesuatu yang berat. Seperti perang Badar yang dimenangkan oleh orang iman yang saat itu berjumlah 313, yang melawan orang kafir berjumlah 3 kali lipat banyaknya. Itu ya memang kondisinya berat. Diawali dengan berat seperti itu, akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Insyaallah istirahat dulu. Nanti insyaallah beberapa saat kita akan lanjutkan lagi. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan ayat 6. Yujadilunaka, membantah mereka para sahabat kepada engkau Muhammad fil haqqi, di dalam kebenaran. Ba'dama tabayyana, setelah jelas apa hak, maksudnya perang, ka'annama yusakuna, seakan-akan digiring mereka ilal mauti, menuju kematian. Wahum, dan mereka yang duruna, melihat mereka. Dan mereka membantah kepada engkau Muhammad di dalam perang, yaitu melawan Abu Jahal, setelah jelas bagi mereka. Nah, seperti itu, mereka itu seakan-akan digiring kepada kematian. Maksudnya mereka merasa berat sekali. Dan saat itu mereka langsung menyaksikan. Jadi ya memang saat itu kondisinya orang iman hanya 313, dan tentunya orang kafir lebih banyak daripada orang iman. Sehingga orang iman saat itu ya merasa berat. Kami persiapannya kurang, diajak untuk berperang melawan yaitu Abu Jahal atau orang-orang Quraisy. Wa'id, dan ketika itu ya'idukum, menjanji pada kalian sopo Allahu Allah ikhtat ta'ifataini, pada salah satu dua golongan, yaitu ontan-ontan yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan juga orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Annaha, sesungguhnya ihdat ta'ifataini lakum, bagi kalian. Wa tawadduna, dan berharap kalian anna ghaira dzatis syaukati, sesungguhnya selain yang memiliki kekuatan, maksudnya Abu Sufyan, takunu, maka ada apa dzatis syaukah, yaitu golongannya Abu Sufyan, lakum, untuk kalian. Wa yuridu, dan mengendaki sapa Allahu Allah, an yuhiqqa, bahwa menghai, maksudnya membenarkan, siapa Allah al-haqqa, pada hak, bi kalimatihi, dengan kalimatnya Allah, yaitu lewat perang mengalahkan orang kafir, yaitu mengalahkan Abu Jahal. Wa yaqta'a, dan memutus siapa Allah dabirul kafirina, pada belakangnya orang-orang kafir, yaitu anak turun mereka. Ketika itu Allah menjanji kepada kalian akan bertemu pada salah satu dua golongan, yaitu golongannya Abu Sufyan atau Abu Jahal. Dan pasti salah satu golongan itu akan menjumpai kalian. Dan yang kalian harapkan, yang berhadapan dengan kalian adalah ontan-ontan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang mana mereka tidak memiliki kekuatan. Jadi harapan kalian adalah kalian akan menghadapi ontan-ontan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang mereka hitungannya hanya sedikit sekali, dan mereka membawa harta yang banyak. Akan tetapi di sisi lain, Allah menghendaki untuk membenarkan kalimat yang hak, yaitu Allah menginginkan, menghendaki Islam itu bisa mengalahkan orang kafir, yaitu melewati perang Badar. Dan Allah menghendaki untuk memutus, yaitu keturunannya orang-orang kafir. Jadi
Ini seakan-akan ya berseberangan. Keinginannya orang iman itu ya menghadapi Abu Sofyan, CS yang mereka tidak memiliki kekuatan. Allah menghendaki yaitu orang iman, para sahabat menjumpai atau melawan Abu Jahal. Nah, ini memang ya kondisinya berat. Orang iman ingin melawat yang lebih mudah, tapi Allah ingin menghadapi itu orang iman untuk melawan Abu Jahal CS. Ini memang ya berat sekali. Makanya ya segala sesuatu yang itu kita benci, itu nilainya kita nggak tahu. Itu barangkali menjadi yang terbaik untuk kita. Makanya ya kita harus husnudzon billah di dalam perkara apapun. Allah memberikan kepada kita seperti itu pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Di apapun yang terjadi kepada kita. Misalnya yang masih muda ingin menikah. Ketika lamarannya ditolak, jangan sampai putus asa. Istirja. Husnudzon billah. Nanti Allah akan memberikan hikmah yang terbaik untuk kita. Allah memutuskan perkaranya kepada hambanya, itu yang terbaik untuk hambanya. Makanya kita usahakan itu akan menjadikan terbaik untuk kita. Makanya harus diawali dengan husnudzon billah. Tujuannya lihiqa supaya menetapkan atau menghai atau membenarkan lihiqa atau bisa supaya menetapkan atau membenarkan siapa Allah al-haqqa pada yang hak, yaitu maksudnya Islam. Wa yubtila dan membatalkan, merusak siapa Allah al-batila pada yang batal, yaitu mengalahkan orang-orang kafir. Walau kariha dan walaupun benci siapa al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa. Itu semuanya tujuannya adalah agar Allah membenarkan agama Islam agar menang, kemudian agar membatalkan atau merusak, mengalahkan orang-orang kafir, walaupun orang-orang yang berdosa itu benci. Ketika itu tastaghithuna, meminta pertolongan kalian, Rabbakum pada Tuhan kalian. Fastajaba maka mengabulkan siapa Allah lakum untuk kalian, yaitu ani sesungguhnya aku Allah mumiddukum, zat yang menolong pada kalian, bi alfin dengan 1000 minal malaikati dari beberapa malaikat, murdifina orang-orang yang berboncengan. Maksudnya mereka datang terus menerus. Itu mereka datang sebagai utusan Allah membantu orang-orang iman untuk melawan orang kafir. Itu praktiknya ketika itu kalian meminta pertolongan kepada Allah. Yang saat itu kalian hanya 313 atau hitungannya lebih sedikit daripada orang-orang kafir. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan pertolongan kalian. Yaitu kami Allah menolong kalian dengan menurunkan 1000 malaikat yang mana mereka datang dengan terus menerus. Yaitu mereka datang dengan bergelombang-gelombang. Kalau dalam surat Ali Imran, yaitu mereka Ali Imran ayat 123. Surat Ali Imran ayat 123.
Itu walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun ittaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumitakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Jadi Allah saat itu memang ya pertama menurunkan 1000 malaikat. Setelah itu Allah menurunkan lagi perintah kepada malaikat yaitu 2000 sehingga jumlahnya 3000. Kemudian yang terakhir yaitu bala, itu yang terakhir bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawri madza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Akhirnya Allah menurunkan 2000 lagi yaitu pasukan dari malaikat sehingga jumlahnya itu 5000 malaikat. Berarti janji dari Allah untuk memenangkan orang iman di perang Badar mengalahkan orang-orang kafir. Ini memang kalau kita lihat dari hikmah perang Badar itu dengan adanya orang-orang iman yang jumlahnya sedikit, mereka itu lebih deple atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka itu mendekatkan diri kepada Allah itu sangat lebih sekali. Wa ma ja'alahu, dan tidak menjadikan hu pada pertolongan malaikat yang sampai jumlahnya 5000 illa kecuali busra, kabar gembira. Wa ma ja'alahu, dan tidak menjadikan hu pada pertolongan sopo Allahu Allah illa kecuali busra, kabar gembira. Walitatma'inna, dan supaya tenang bihi dengan pertolongan opo kulubukum, beberapa hati kalian. Dan Allah tidak menjadikan pertolongan, yaitu menurunkan malaikat yang jumlahnya 5000, kecuali itu sebagai kabar gembira untuk kalian orang iman. Dan agar hati kalian menjadi tenang. Ini termasuk ya kabar gembira dari Allah. Allah pasti memberikan pertolongan dengan adanya menurunkan 5000 malaikat dan hatinya orang iman menjadi tenang. Wa man nasru, dan tidak ada pertolongan illa kecuali min indillah, dari sisi Allah. Dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan itu datangnya dari sisi Allah. Yang menentukan orang itu menang atau kalah hanyalah Allah. Orang iman yang jumlahnya sedikit bisa menang melawan orang kafir yang jumlahnya lebih banyak, itu semuanya adalah kehendak dari Allah. Allah yang memenangkan orang iman melawan orang kafir. Dengan ayat ini ya sebagai nasihat bahwa orang iman ya harus menyadari bahwa yang memberikan kemenangan itu Allah. Bukan dari kepintaran, bukan dari kekuatan, bukan dari lengkapnya senjata, bukan. Akan tetapi itu betul-betul semata-mata yang memberikan pertolongan atau kemenangan adalah Allah. Sehingga dengan seperti itu orang iman hatinya tetap tawadhu, hatinya tidak sombong, hatinya yakin bahwa yang memberikan pertolongan adalah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah iku azizun, maha perkasa, hakimun, lagi maha menghukumi. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya, lagi maha menghukumi. Allah menghukumi segala sesuatu. Atau hakimun, zat yang maha memiliki hikmah. Maksudnya segala sesuatu
yang Allah qadar, yang Allah tentukan, itu semuanya pasti ada hikmahnya. Termasuk Allah memberikan pertolongan kepada orang iman, itu ada hikmahnya. Bahwa ya, orang iman dengan mereka deeply mendekatkan diri kepada Allah, di situ pertolongannya Allah turun kepada mereka. Ketika itu yughasyikum, menutupi pada kalian. Saya ulangi, ketika itu yughasyikum, menutupkan siapa Allah kum pada kalian an-nu'asa, pada rasa ngantuk, amanatan sebagai rasa aman, minhu dari Allah. Wa yunazzilu, dan menurunkan siapa Allah alaikum atas kalian, minas sama'i, dari langit, ma'an, pada air, maksudnya air hujan. Tujuannya liutahhirakum, agar mensucikan siapa Allah kum pada kalian, bihi, dengan air. Atau liutahhirakum, agar membersihkan siapa Allah kum pada kalian, bihi, dengan air hujan. Wa yudhiba, dan menghilangkan siapa Allah angkum, dari kalian, rijzas syaitani, pada gangguan setan. Waliyarbita, agar mengikat siapa Allah, menguatkan siapa Allah, ala qulubikum, atas beberapa hati kalian. Wa yuthabbita, dan menetapkan siapa Allah, bi, dengan air, al-aqdama, pada beberapa telapak kaki. Dalam perang Badar ketika itu Allah menutupkan rasa ngantuk kepada kalian itu sebagai rasa aman untuk kalian. Jadi rasa ngantuk di dalam perang yang saat itu ya pastinya ada rasa khawatir, rasa takut. Kemudian Allah menurunkan rasa ngantuk, ini merupakan nikmat dari Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, an-nu'asu fil qitali amanatun minallah wa fis sholati minasyaiton. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, rasa ngantuk di dalam perang itu rasa aman dari Allah. Itu merupakan kenikmatan dari Allah. Dan ketika ngantuk di dalam sholat, itu merupakan gangguan dari setan. Kalau orang itu diberi rasa ngantuk di dalam peperangan, itu merupakan rasa nikmat dari Allah. Karena orang itu kalau sampai ngantuk dalam perang, berarti itu bisa menjadikan untuk memulihkan tenaganya. Untuk menjadikan kuat kembali tenaganya. Walaupun di situ ya ngantuk sak seliran, ngantuk sebentar, itu ya bisa menjadikan kekuatan. Berbeda kalau ngantuk di dalam sholat atau ngantuk di dalam pengajian. Nah, kalau ngantuk dalam sholat ini termasuk ya gangguan setan. Begitu pula ngantuk di dalam pengajian. Wah, ngaji ngantuk. Lah ini termasuk gangguan dari setan. Mestinya ya bisa semangat, mencari ilmu, mendapatkan kefahaman, tapi di situ malah ngantuk. Nah, ini termasuk gangguan dari setan. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepada kalian. Tujuannya agar Allah membersihkan kalian dengan air hujan tersebut dan menghilangkan gangguan setan dari kalian. Dan Allah mengikat hati kalian, mengikat keimanan kalian di dalam hati kalian, dan menetapkan telapak kaki kalian agar kalian tidak lari dari perang. Kalau dalam
hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas, diriwayatkan innal musyrikina ghalabu al-muslimina fi awali amrihim alal ma'i fadhami'a al-muslimuna wa sallau mujannibina muhdithina. Jadi dari Ibnu Abbas diriwayatkan saat itu orang-orang musyrik mereka di awal peperangan Badar mereka sempat mengalahkan para sahabat. Saat itu para sahabat kehabisan air. Akhirnya para sahabat keadaannya haus dan mereka sholat dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Wa kana bainahum rimalun, dan di antara mereka itu ada gunung pasir. Fa'alqas syaitanu akhirnya setan fa'alqas syaitanu bihimul huzna. Akhirnya setan mengganggu bahwa orang iman itu supaya diganggu agar susah. Setan mengatakan, wa qala atazumuna anna fikum nabiyyan wa annakum awliya wa tusalluna mujannibina muhdithina. Saat itu dalam gangguannya setan mengatakan, adakah kalian menyangka kalian ada nabi dan kalian adalah kekasihnya Allah? Padahal kalian sholat dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Itu gangguan setan seperti itu. Fa'anzalallahu minas sama'i ma'an fasala alaihimut alwadiya ma'an fasyaribal muslimuna wa tatahharu wa thabata aqdamuhum alar romali litalabbudihi bil matar wa dhahabat waswasatuhu. Akhirnya Allah menurunkan hujan dari langit. Akhirnya di situ mengalirlah di jurang-jurang banyak air. Akhirnya orang Islam atau para sahabat minum dari air tersebut dan mereka bersuci. Akhirnya telapak kaki mereka bisa kuat di pasir tadi dan was-was atau gangguan dari setan akhirnya hilang. Ini berarti dengan adanya air hujan mereka mendapatkan banyak manfaat. Itu mereka bisa bersuci, kemudian bisa menghilangkan gangguan setan, kemudian keimanan mereka menjadi kuat dan mereka tidak lari dari perang Badar. Ketika itu yuhi memberikan wahyu siapa Rabbuka Tuhan engkau Muhammad ilal malaikati pada beberapa malaikat isinya ani